warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah jamaah, berbicara tentang kehidupan nih, hablum minanas ya. Kita kan ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam background. Ada yang baik ya emang baik dari hatinya, tapi ada juga yang di depannya kita manis banget, bahkan ngangkat-ngangkat kita, baik-baikin kita, bagus-bagusin kita, pokoknya lebay banget deh. Ternyata di belakangnya Itu banyak. Ya katanya sih begitu. Atau jangan-jangan nih Ustadz nih, jangan-jangan kita sendiri yang pernah melakukan itu. Wah, luar biasa. Jadi kita harus introspeksi diri kan. Nah makanya hari ini insya Allah kita akan belajar dengan tema di depan manis, di belakang sinis. Sama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Dery dan juga Ustadz Syam. Masya Allah. Langsung aja nih ya jamaah ya, Ustadz Syam. Berbicara tentang di depan manis, di belakang sinis. Nih, kalau misalkan kita ketemu orang, oh iya bagus banget, iya depannya gitu, tiba-tiba ternyata di belakangnya kayak, tahu gak sih kemarin Ustadz Syam ngomong kayak gini sama itu, harusnya kan nggak boleh gini-gini. Menurut Ustadz Syam itu bagaimana? Dan dalam Islam katanya itu disebut sebagai dzul wajhain. Wajah. Wajhain. Pakai pakai apa tuh? Wajah. Dzul wajhain. Dzul wajhain. Masya Allah. Itu tuh maksudnya. Ente Arabi. Masya Allah ya Habibi. Ya haji. Oke, siap. Maksudnya apa Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Dery, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh bapak ibu yang insyaallah berusaha untuk setiap hari mencari ilmu, menuntut ilmu yang nafi', yang bermanfaat, dan menghindari daripada ilmu la tanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, agar bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tadi disebutkan ada istilah dzul wajhain. Dzul wajhain adalah orang yang bermuka dua atau orang yang memiliki dua wajah. Kemudian dzul wajhain ini disebutkan dalam riwayat bahwa menjadi seburuk-buruknya manusia. Di akhir zaman nanti muncul orang-orang yang memiliki dua wajah. Siapa itu? Yang disebut dalam tema kita, di depan manis, di belakang sinis. Ataupun yang disebutkan ada dzul wajhain dengan dua tipe. Ada dzul wajhain dua wajah, yang satu disebut dzul wajhain i'tiqadi, ada yang dengan amali. I'tiqadi adalah orang yang memiliki dua wajah. Di depan dia beriman, di belakang dia kafir. Subhanallah. Atau ketika bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan para sahabat, seakan-akan dia seorang mukmin, seakan-akan dia orang yang mengimani baginda Nabi SAW. Tapi di belakang Rasulullah dia berlaku kekafiran. Ataupun yang kedua, ada yang disebut dengan dzul wajhain amali, atau perbuatannya saja. Memang dia orang beriman, di depan dia beramal soleh, di belakang dia ternyata menyembunyikan daripada amal-amal buruknya. Walaupun memang kita diperintahkan untuk menyembunyikan amal buruk kita, namun ternyata yang disebut adalah suatu keburukan yang ternyata berdampak buruk juga terhadap orang lain. Kemudian disebutkan bahwasanya dzul wajhain ini adalah sesuatu yang sangat buruk karena bisa saja termasuk di antara orang yang mengadu domba, orang yang namimah, orang yang di depan kita berlaku menceritakan kebaikan ataupun menceritakan keburukan orang lain. Ketika bertemu dengan orang lain justru menceritakan keburukan kita, yang mana keburukan tersebut mungkin tidak ada pada diri kita, atau yang diceritakan kepada kita itu tidak ada keburukan tersebut kepada orang lain, hanya berniat dan bermaksud untuk mengadu domba satu di antara yang lainnya. Orang yang sedang berdamai diadu domba sehingga menjadi pertengkaran. Padahal dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yaitu adalah kalian bersaudara, maka damaikan yang sedang bertengkar, bukan pertengkarkan orang yang sedang berdamai. Sedangkan orang yang dzul wajhain tadi, orang yang bermuka dua, justru orang yang berdamai dia bikin bertengkar dengan cerita-cerita yang ada. Makanya disebutkan bahwa orang yang memiliki dua wajah tadi apa aja? Dzul wajhain. Dzul wajhain tadi maka akan dibangkit
dibalikkan dengan 2 lidah dari api nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi yang membakar dirinya bukan api dari luar, tapi api dari dirinya sendiri, dari dalam tubuhnya, yaitu 2 lisan terbuat dari api yang akan membakar tubuhnya, yang membuat dirinya mendidih. Kenapa? Karena semasa hidup di dunia dia juga memiliki 2 wajah. Dia juga memiliki daripada sifat yang buruk yang menjadikan orang lain bertengkar daripadanya. Maka disebutkan juga dzul wajhain. Bagaimana kalau misalnya ada seorang suami yang kalau di luar baik, tapi kalau dalam rumahnya dia berlaku buruk terhadap keluarganya. Ulama mengatakan yang ini tidak termasuk daripada dzul wajhain tadi, tapi dia adalah sebuah akhlak yang tercela. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Dan sebaik-baiknya laki-laki ada yang paling baik terhadap istrinya ya. Betul. Wih, itu saya paling suka banget kali. Mohon maaf, itu akan pembahasan di segmen Oh, berikutnya. segmen berikutnya. Saya tuh ternyanyi kayaknya tausiah saya. Oh gitu Bang. Saya paling suka, soal itu saya paling suka banget itu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Syah. Masya Allah. Ini Ustaz Maulana, saya mau nanya deh sama Ustaz Maulana. Ustaz, bener nggak sih orang-orang seperti ini yang manis di depan, sinis di belakang itu udah mulai menyusup ke golongan orang-orang soleh? Kenapa mereka tuh bisa menyusup ke dalam golongan orang-orang soleh? Apalagi kadang-kadang saya paling nggak suka kalau orang ngomong kayak gini nih. Dia kan udah pakai hijab, tapi kok kelakuannya kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak dihubung-hubungkan antara hijab dengan apa yang dilakukan gitu loh Ustaz. Jadi kayaknya tuh orang pakai hijab nggak boleh banget salah gitu. Tuh gimana Ustaz? Mohon tausiahnya. Izin Ustaz dari Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Sams dan Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan perlindungan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Dan maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, kehati-hatian itu sangat penting karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhawatirkan kehidupan dunia kita, tapi yang dikhawatirkan adalah, mohon maaf, krisis akhlak. Krisis akhlak. Salah satu krisis akhlak ketika ada orang bersifat apa tadi? Dzul wajhain. Ya, orang yang bermuka dua. Hati-hati orang yang bermuka dua. Dan ternyata orang bermuka dua itu sudah masuk ke ranah orang soleh. Maaf, apakah orang soleh ini dimasuki golongan orang yang dzul wajhain tadi, atau justru orang soleh ini sudah ikut-ikutan? Nah ini maaf ya, karena kalau soleh itu artinya bermanfaat, berfungsi. Mana manfaatnya kalau berwajah dua? Justru tadi sudah digambarkan oleh Sasam, sesuatu yang bisa merusak tatanan silaturahmi, tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena sesuatu yang adem bisa jadi dikasih kacau oleh dzul wajhain tadi, atau oleh orang yang bermuka dua. Nah, kenapa dzul wajhain ini, orang bermuka dua ini sudah menghinggapi orang-orang soleh? Mohon maaf, karena orang soleh itu, maaf saya pinjam kata-kata ini, mudah dipengaruhi. Karena orang soleh itu gampang percaya orang. Orang soleh itu baik sangka. Tapi ternyata beliau justru dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan. Dijadikan tameng. Iya, dijadikan tameng. Padahal sebenarnya bukan dia yang seperti itu, tapi orang yang berada di belakangnya, yang bersembunyi di balik nama baik orang soleh itu. Ya, makanya hati-hati. Kita harus hati-hati dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama. Karena bisa jadi kita, maaf, dia yang ke toilet, kita yang cebokin. Gitu mungkin kata-katanya, nggak enak pagi-pagi ngomongin. Yang jelas, mohon maaf tanpa menggurui, orang soleh itu dihinggapi dzul wajhain tadi, orang bermuka dua, karena dimanfaatkan, mudah dipengaruhi. Karena orang soleh itu senantiasa berkata semua baik, bisa dimaafkan, bisa diselesaikan. Dari sinilah disalahgunakan, dimanfaatkan, berada di belakangnya, atau dijadikan tameng.
sehingga orang-orang soleh itu sudah diinggapi zul wajhain. Jadi sebenarnya orang-orang soleh ini ya sebenarnya benar-benar pure, hatinya bersih, nggak ikut-ikutan, tapi Nggak ikut-ikutan. dimanfaatkan oleh si orang bermuka dua ini. Iya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz penjelasannya pada pagi hari ini, Masya Allah. Nah sekarang kita mau belajar nih sama Ustadz Berry. Assalamualaikum Ustadz Berry. Iya, Apa kabar? Saya baru pertama kali ketemu sama Ustadz Iya, nih, ini Masya juga Allah, pertama Alhamdulillah. Ustadz berbicara tentang kalau kita udah tahu nih seseorang yang kita udah tahu emang ini nih sumber masalahnya si Fulan bin Fulan ini gitu. Ya. Udah lebih baik udah kita blok aja kontaknya, kita maafkan dia, kita blok, tapi udah nggak mau berhubungan lagi, nggak usah. Itu dosa atau enggak? Baiknya kita nggak usah berhubungan lagi atau ya tetap berhubungan, tapi ya hati-hati atau bagaimana sih dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana. Baik, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan seluruh manusia hanya dalam iman dan amal soleh saja, ya. Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Sudah jelas ya, ketika ada orang yang bermuka dua, ini adalah sebuah kemunafikan. Ya, ada kedustaan di sana, ada pembohongan di sana, berbagai macam sifat tercela, bahkan ada namimah di sana, ada adu domba. Nah, maka orang-orang yang bermuka dua ini bahaya hadirin sekalian. Sangat bahaya, orang munafik ini bahaya. Sementara sering kita dengar ya para orang-orang alim, orang tua kita mengatakan hadirin sekalian, teman yang baik itu seperti cermin. Teman yang baik itu seperti cermin. Kita tersenyum, dia tersenyum. Kita bersedih, dia pun bersedih. Dan teman yang buruk itu seperti duit. Depan belakang beda. Nah, itu duit. Itu tadi. Tidak sama gambarnya. Bener juga Jadi ya. teman yang baik seperti apa? Seperti cermin. Cermin. Nah, kita tersenyum, dia tersenyum. Kita menangis, dia menangis. Nah, begitu juga teman yang jahat siapa? Teman yang buruk adalah teman seperti duit. Ya. Nah, depan belakangnya beda. Maka menghadapi orang-orang semacam ini hadirin sekalian, kita harus dakwah kepada mereka. Ya, kita harus jelaskan kepada mereka pentingnya untuk menjadi orang baik. Untuk pentingnya membersihkan hati. Karena munafik ini bahaya. Munafik ini kan Ustaz, kan nerakanya paling bawah katanya. Iya, aspolin. Bahaya Paling ini, bawah, Bang. bahaya. Nah, pernah juga ada orang Ustaz datang ke rumah puji-puji, Ustaz Dery ini baik, aku suka sama Ustaz Dery. Aku senang hati Ustaz. Iya. Ternyata ujung-ujungnya minjam duitnya. Nah, ini bukan muka dua ya. Ini kadang-kadang orang yang bermulut manis kadang-kadang juga begitu. Punya kebutuhan tertentu. Ya, jadi kadang-kadang hadirin sekalian, hati dan lisan itu berbeda. Nah, maka orang beriman itu siapa mereka? Orang yang hati dan lisannya itu sama. Ya, depan di belakangnya betul-betul sama. Bahkan orang yang baik adalah orang yang menjadi juru damai. Dia justru di belakang orang itu dia sanjung orang itu, dia puji orang itu. Ya. Nah, bukan malah mengadu domba, ya. Maka hati-hati ketika ada satu orang yang datang kepadamu menjelek-jelekkan orang lain, pastikan suatu hari kamu akan dijelek-jelekkan di belakang kamu. Betul, betul. Nah, maka teman-teman sekalian ya, beradablah dalam pergaulan, hati-hati. Ya. Karena apa yang kita ucapkan itu Ustaz, nah, sebetulnya itu diri kita. Ya, kalau ada orang bilang ini sebulan begini, sebulan begitu, sebulan hati-hati kamu sama dia. Nah, pastikan orang itu pun akan menggibah kita di belakang kita. Oh iya, Nah, betul, maka betul, hati-hati. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jadilah orang baik, ucapkan perkataan yang baik-baik kalau tidak diam. Dengarlah perkara yang baik-baik kalau tidak tidur saja. Tulislah perkara yang baik. Kalau tidak bisa menulis yang baik-baik, jangan tulis. Lihat yang baik-baik dan yang paling penting sangka baik. Orang sangka baik, hatinya baik. Dan orang yang hati baik, insya Allah matinya baik. Amin. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ketika ada keluarga kita, teman kita yang sudah dinasihati tidak mempan, ini toksik ini. Nah, orang-orang toksik ini hadirin sekalian, bukan kita hendak memutuskan silaturahmi, tapi untuk memutuskan hubungan di sosial media adalah sebuah keharusan. Kalau saya begitu. Ya, keharusan. Ketika orang karena yang, bisa jadi mempengaruhi. Iya, kita kan lagi live nih, tiba-tiba orangnya komen negatif, itu mood kita langsung berubah. Saya blok aja. Nah, saya blok. Kemudian kalau dia memang ada jalur untuk minta maaf, Memang saya ada buka. jam-jamnya live-nya gitu. Ada. Biasa di sosmed. Bisa diberitahu jamnya. Setiap pagi insya Allah nanti kita akan live bareng dengan Ustaz Maulana insya Allah. Masya Allah. Jangan lupa di follow akunnya ya. Masya Allah. Nah, jadi hadirin Ustaz Sam ya. Iya. Jadi ketika ada orang-orang yang memang ketika mendengarkan dia, melihat dia, yang naik itu bukan iman kita tapi darah kita. Betul. Maka ini bahaya orang-orang ini bisa bikin stroke kita. Iya. Nah, maka kita nasihati nggak bisa, di mute dulu. Kalau aku di TikTok itu aku mute dulu, kemudian setelah itu aku blok dia. Oh, jadi boleh ya? Ya, Ustadz aku Dery? selalu katakan, if you like me, I love you. If you don't like me, I don't care. Ah, itu.
If you don't like me, it's your problem, it's not mine gitu. Nenek saya nggak ngerti. Oh Masya Allah, kalau kamu nggak suka sama saya, itu masalah kamu, bukan masalah saya gitu. Jadi boleh ya dalam pandangan Islam Nggak itu apa-apa. lebih baik kita menjaga supaya kita juga jadi nggak sebel juga sama orang itu, nggak nama-namain dosa kita Iya, juga betul, begitu betul. ya Ustadz Dery ya. Apakah Jazakallah memungkinkan khair. orang-orang bermuka dua itu bisa bertobat? Nah, Bisa mungkin aja. nggak dan mungkin nggak. Caranya sebenarnya orang yang bermuka dua itu mesti memberikan satu mukanya kepada orang yang suka jadi muka. Oh iya juga ya. Betul. Dan apakah orang-orang yang bermuka dua itu Ustadz punya sifat dasar awal untuk membuli? Nah, setelah ini akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah.